Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nia Rahmawati, yang kedua Nila Ruwaida, dan yang ketiga adalah Muhammad Jazim Rifai. Baik, untuk materi pertama saya yang akan menyampaikan dengan materi macam-macam kerajaan yang ada sebelum masa kolonial. Yang pertama adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Majapahit dan patihnya adalah Gajah Mada. Yang kedua adalah Kerajaan Bima. Kerajaan Bima adalah kerajaan Islam pertama di Nusa Tenggara. Rajanya bernama Sultan Bima atau yang sering dikenal dengan Abdul Qohir. Yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang terbesar karena pusat perdagangannya dan wilayahnya yang luas serta strategis. Yang keempat adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini dipimpin oleh Raja Jayabaya yang terkenal dengan kepemimpinannya yang tegas, bijaksana, serta mampu menguasai banyak wilayah untuk memperluas kekuasaan Kediri. Yang kelima adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini terkenal dengan rajanya yang bernama Ken Arok. Namun setelah Ken Arok wafat, kerajaan ini dipimpin oleh Raja Kertanegara. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nila Ruwaida. Keagamaan antara kerajaan Islam di Indonesia. Politik sendiri adalah segala sesuatu atau aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Sedangkan agama sendiri merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan. Agama di Indonesia lebih sering dikatakan dengan Islam, sebab mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Di dalam Islam, hubungan antara satu kerajaan Islam dengan kerajaan Islam lainnya pertama-tama memang terjalin karena persamaan agama. Hubungan itu pada mulanya mengambil bentuk kegiatan dakwah, kemudian berlanjut setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Dalam bidang politik, agama pada mulanya dipergunakan untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak tertentu atau kerajaan-kerajaan tertentu yang bukan Islam, terutama yang mengancam kehidupan politik maupun ekonomi di Indonesia. Sedangkan hubungan antar kerajaan-kerajaan Islam lebih banyak terletak dalam bidang budaya dan keagamaan, sehingga terjadi perdebatan. Perdebatan itu antara hubungan Islam dan politik tidak akan pernah berhenti, baik itu di dunia Islam maupun di Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri, relasi antara Islam dan politik sudah ada semenjak Islam masuk. Akan tetapi, perdebatan yang sistematis baru terjadi pasca kemerdekaan Indonesia, yang dimana perdebatan itu begitu nyata ketika diadakannya rapat BPUPKI dan memuncak dengan keluarnya Piagam Jakarta. Namun, pada akhirnya hubungan antara Islam dan politik dalam bentuk formal tidak terrealisasi dalam konstitusi Indonesia, sehingga jalan alternatifnya adalah terbentuklah Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jazim Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazim Rifai dengan nomor 5203 200072 dari kelas GMIJ. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai tentang pola masuknya Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazim Rifai
dengan nomor NIM 203200072 dari kelas Game IC. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai pola masuknya Islam di Indonesia. Salah satu sebab Islam berkembang pesat di Indonesia adalah karena Islam sendiri itu saat akan masuk agama Islam tidak melakukan paksaan sama sekali. Oleh sebab itu Islam di Indonesia sekarang berkembang sangat pesat sekali. Banyak sekali teori-teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia. Dan teori yang paling terkenal itu ada 4. Yang pertama yaitu teori Gujarat atau teori dari India, yaitu menyatakan bahwa Islam sendiri masuk di Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Lalu ada lagi yang namanya teori Mekah yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Lalu yang ketiga ada teori Persia yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sama dengan teori Gujarat tadi, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Dan yang keempat dan terakhir yaitu teori dari Cina yang menyatakan bahwa Islam sendiri masuk di Indonesia itu pada abad ke-9 Masehi. Islam masuk ke Indonesia itu sendiri melalui beberapa cara. Yang pertama ada perdagangan, yang kedua ada perkawinan, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada kesenian, yang kelima ada politik, dan yang keenam ada tasawuf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.